Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Ayuni. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran di era modern. Pembelajaran modern adalah pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman, di mana era sekarang ini adalah zaman teknologi dan informasi. Pembelajaran modern harus mampu menyerap informasi dari beragam sumber, memahami lalu meraciknya menjadi suatu pengetahuan baru yang powerful. Pola pikir inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam wilayah-wilayah baru yang menjanjikan harapan dan peluang, membuat kita berpikir secara out of the book dan bukan sekedar berpikir linear, mengikuti jalur konvensional, dan membuat kita mampu berpikir secara stagnan. Dan pola pikir inilah yang akan menemani kita untuk berpikir maju, progresif, demi tercapainya sejarah hidup baru yang positif dan bermakna. Di era globalisasi ini, metode pembelajaran tidak lagi tergantung pada seorang guru atau buku saja, tetapi lebih kepada pengembangan potensi siswa atau mahasiswa di Indonesia dengan model pembelajaran seperti quantum learning, e-learning, dan metode pembelajaran yang lainnya yang lebih mengoptimalkan proses dan hasil dari suatu pembelajaran. Contohnya yaitu Universitas Esa Unggul Jakarta yang menggunakan metode pembelajaran e-learning. Seperti yang telah kita ketahui bahwa berbagai macam teknologi baru di era modern ini seperti LCD proyektor, komputer, internet, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan untuk para siswa dan mahasiswa. Dan perlu kita ketahui bahwa pembelajaran yang berbasis teknologi lebih efisien daripada pembelajaran klasik. Untuk itu, guru sebagai pembimbing dalam suatu proses pembelajaran disarankan untuk menggunakan metode-metode pembelajaran modern guna meningkatkan SDM sekarang ini. Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan mengajar tercapai. Adapun beberapa metode, diantaranya yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa pada umumnya mengikuti secara pasif. Beberapa kelemahan dari metode ceramah ini adalah membuat siswa menjadi pasif, mengandung unsur paksa terhadap siswa, dan mengandung daya krisis terhadap siswa. Dan untuk kelebihan dari metode ceramah ini adalah guru mudah menguasai kelas dan guru mudah menerangkan bahan pembelajaran kepada siswa.
Metode diskusi. Metode diskusi adalah sebuah metode yang mengajarkan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan suatu masalah. Metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa mengekspresikan pendapat secara bebas, dan mendorong siswa menyampaikan buah pikir untuk memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari metode diskusi adalah menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, dan juga menyadarkan anak didik dengan diskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif. Untuk kelemahan metode diskusi adalah tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Untuk selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara menggerakkan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sebuah kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan kepada siswa atau mahasiswa. Manfaat dari metode demonstrasi adalah perhatian siswa dapat lebih dipusatkan dan proses pembelajaran siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Kelebihan metode ini untuk membantu anak didik memahami dengan jelasnya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Kelemahan dari metode ini adalah anak didik terkadang sukar melihat dan jelas benda yang sedang ditunjukkan, dan tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Adapun beberapa metode lainnya seperti metode ceramah plus, metode percobaan, metode karya wisata, dan metode keterampilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.